Football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lionel Messi dijagokan oleh banyak pihak untuk menjuarai Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina. Salah satu yang menjagokan Messi adalah Hassan Al-Thawadi. Dia merupakan Sekretaris Jenderal World Cup Delivery and Legacy Committee. Menurut Hassan, melihat Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia yang bisa jadi yang terakhir untuknya akan sangat istimewa untuk panitia pelaksana. Liverpool masih belum stabil musim ini dan kesulitan menang. Baru 2 kemenangan dipetik Liverpool di Premier League dari 7 pertandingan, sementara 4 kali imbang dan sekali kalah. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui bahwa timnya sedang bermasalah dengan cara bermain yang tetap terlihat seandainya pun mereka menang atas Brighton. Klopp melihat solusinya cuma satu, kembali melakukan hal-hal mendasar seperti dulu dan tak berpikir terlalu rumit. Krisis tengah melanda Liverpool. Jurgen Klopp pun tak menepis kondisi itu. Menurut Klopp, krisis adalah hal wajar karena pemain sekelas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pernah mengalaminya. Tahun ini merupakan musim ke-7 Klopp dengan The Reds. Sehebat apapun kedua pemain itu, pasti ada masa-masa mereka kesulitan. Presiden Real Madrid Florentino Perez cukup percaya diri Karim Benzema sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or. Benzema sejauh ini telah mencetak 44 gol dan 15 assist dalam 46 pertandingan terakhirnya, sehingga Florentino Perez menganggap kapten Real Madrid layak mendapatkannya. Bahkan, Perez dikabarkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk Benzema, yakni hingga tahun 2024. Komentator sepak bola yang juga mantan pemain Manchester United, Gary Neville, mengatakan Trent Alexander-Arnold bisa menjadi salah satu bek kanan terbaik dunia jika terus melatih kemampuan bertahannya. Seperti diketahui, Arnold mendapatkan sorotan dan kritik karena berjuang keras menemukan performa terbaiknya. Neville pun tetap memberikan dukungannya kepada sang bek. Ia membandingkan Arnold dengan legenda sepak bola Brazil, Cafu, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Middlesbrough telah mengumumkan bahwa mereka telah memutus kontrak Chris Wilder setelah kurang dari 1 tahun. Penampilan buruk jadi alasan manajemen The Borough memecat Wilder. Akhir pekan lalu, Borough kalah 1-0 dari klub terbawah Coventry dan saat ini duduk di urutan ke-22 dalam tabel klasmen setelah hanya memenangkan 2 dari 11 pertandingan awal mereka di Championship musim ini. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, berbicara mengenai performa apik Napoli musim ini. Salah satu pemain yang bersinar adalah Vicha Kvaratskhelia. Ancelotti menyebut bahwa dia telah memantau Kvaratskhelia sejak melatih Napoli. Apakah Kvaratskhelia kejutan besar? Bagi kalian yang tidak mengenal dia, kami sudah memantaunya sejak saya melatih di Napoli. Don Carlos sendiri memegang Il Partenope selama 1,5 tahun, tepatnya dari bulan Mei 2018 hingga Desember 2019. Gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi menepis rumor yang mengaitkannya dengan Barcelona. Ia justru siap memperpanjang masa tugas di klub basket itu. Zubimendi dilirik Barcelona untuk menggantikan peran basket musim depan. Sayangnya, Barcelona harus siap gigit jari. Pemain yang mereka incar masih betah di klub asalnya. Hanya masalah waktu, ia akan segera menandatangani kontrak baru di Stadion Anoeta. Striker Meksiko Javier Chicharito Hernandez telah memicu perpanjangan kontrak di LA Galaxy, di mana ia akan mendapatkan gaji $6 juta AS atau 91 miliar rupiah per tahun pada tahun 2023. Chicharito menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi di MLS ketika ia bergabung dengan klub pada Januari 2020 dan sekarang berada di posisi kedua dalam daftar di belakang rekan senegaranya Carlos Vela yang dilaporkan menerima $6,3 juta AS per tahunnya. Penampilan apik Erling Haaland saat melakoni debut di derby Manchester menuai banyak pujian, tak terkecuali dari eks penyerang Liverpool dan Barcelona, Luis Suarez. Penyerang asal Uruguay itu bahkan menyebut Haaland sebagai striker terbaik dunia untuk saat ini. Seperti diketahui, dari 8 penampilan di pentas Liga Premier Inggris musim ini, Haaland telah mencetak 14 gol dan 3 assist.
Semua pertandingan Liga Champions tengah pekan ini dimulai dengan mengheningkan cipta atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Tragedi mengerikan yang sempat menelan ratusan korban jiwa itu menjadi duka internasional. Di grup C, Barcelona menelan kekalahan dari Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza. Tuan rumah berhasil menjebol jala Barcelona melalui Hakan Calhanoglu di menit ke-45. Di babak kedua, Barca sempat menyamakan skor tapi gol Pedri dianulir oleh VAR. Masih di grup yang sama, Bayern Munchen sukses mengalahkan Viktoria Plzen dengan skor 5-0 di Allianz Arena. Leroy Sané, Serge Gnabry, dan Sadio Mane membawa Bayern unggul di babak pertama. 2 gol lagi lalu dibukukan di babak kedua lewat aksi Leroy Sané dan Eric Choupo-Moting. Dengan hasil ini, Bayern kokoh di puncak klasemen, diikuti oleh Inter Milan di posisi kedua. Di grup A, Liverpool menang 2-0 atas Rangers di Anfield. Di menit ke-7, Trent Alexander-Arnold membuka skor lewat tendangan bebas yang sempurna. Lalu di babak kedua, Mohamed Salah menggandakan kedudukan melalui sepakan penalti. Pada laga lainnya, Ajax kalah 1-6 dari Napoli, Porto menang 2-0 atas Leverkusen, Club Brugge menang 2-0 atas Atletico Madrid, Marseille menang 4-1 atas Sporting, dan Frankfurt imbang 0-0 lawan Spurs. Napoli tampil sangar di kandang Ajax. Giacomo Raspadori mencetak 2 gol ketika Napoli bangkit dari ketinggalan dan balik menggasak 10 pemain Ajax dengan skor 6-1 di grup A Liga Champions. Kapten Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Vicha Kvaratskhelia, dan pemain pengganti Giovanni Simeone ikut mencetak gol untuk Napoli setelah Mohamed Kudus memberi tuan rumah keunggulan di 10 menit pertama. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, menuding wasit melakukan kecurangan. Xavi melihat ada handball yang dilakukan oleh Denzel Dumfries, tetapi keputusan dari VAR menilai jika pemain Inter tersebut tidak melakukan kesalahan. Selain itu, gol penyeimbang dari Barcelona juga dianulir wasit ketika Ansu Fati dinilai melakukan handball oleh wasit Slavko Vincic. Xavi menyebut ini sebuah ketidakadilan dan ia meminta wasit memberikan penjelasan. Laga Bayern Munchen versus Viktoria Plzen diwarnai solidaritas aksi supporter. Para fans Munchen membentangkan 2 spanduk dukungan atas Aremania yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan, di mana ratusan Aremania menjadi kebrutalan polisi. Lebih dari 100 orang dibunuh polisi, mengenang kematian di Stadion Kanjuruhan. Demikian tulisan spanduk di atas kain putih yang dibentang para penonton Bayern di tribun. Trent Alexander-Arnold tampil brilian kala Liverpool menjungkalkan Rangers 2-0. Dia yang sebelumnya selalu dikritik dinilai tak punya kemampuan yang bagus khususnya oleh pelatih Inggris Gareth Southgate menjawab kritikan itu dengan free kick cantik. Gol cantik Arnold tercipta di awal-awal laga yang turut membuat The Reds memenangkan pertandingan. Bintang PSG Lionel Messi makin ramai diisukan kembali ke Barcelona. Bahkan, sebuah rumor seperti yang diberitakan oleh Get Football News Spain kini menyebut Messi bakal kembali membela Barcelona pada musim panas 2023. Dikatakan, kembalinya Messi akan sangat sensasional tepat pada 1 Juli 2023. Tanggal itu tepat dengan dia berstatus sebagai agen bebas karena kontraknya berakhir di PSG. Paris Saint-Germain tertarik untuk menyodorkan perpanjangan kontrak kepada Lionel Messi. Namun, PSG akan mendapatkan gangguan dari mantan klub Messi, Barcelona, dan klub dari MLS yang tidak disebutkan namanya. Al Barca berniat membawa pulang mantan superstarnya itu ke Camp Nou, pun dengan pihak lain dari MLS yang mungkin akan menggoda Messi di akhir karirnya. Erling Haaland punya klausul rilis khusus bersama Manchester City. Menurut kabar dari Football Espana, ada sebuah klausul rilis yang bisa mengakomodasi kepindahan Erling Haaland secara khusus ke Real Madrid. Marca melaporkan bahwa klausul rilis tersebut ditetapkan pada harga 200 juta euro hingga tahun 2025. Namun, media El Chiringuito mengklaim bahwa klausul itu akan berlaku untuk Los Blancos mulai tahun 2024.
Barcelona tak cuma pulang dengan kekalahan dari markas Inter Milan. Barcelona juga kehilangan Andreas Christensen yang cedera dan memperparah krisis di lini belakang. Bek asal Denmark itu sudah ditarik keluar pada menit ke-58 karena mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Football Espana mengklaim Christensen bisa saja absen sampai 3 pekan. Itu berarti Christensen bakal absen di 5 laga Barcelona berikutnya, termasuk El Clasico melawan Real Madrid. Carlo Ancelotti pastikan Thibaut Courtois masih absen di laga Real Madrid versus Shakhtar Donetsk. Sang penjaga gawang masih menepi setelah absen pada pertandingan kontra Osasuna di lanjutan Liga Spanyol 2022-2023 akhir pekan lalu. Courtois yang masih menderita cedera punggung, disebut Ancelotti juga akan absen untuk laga kontra Getafe pada hari Sabtu mendatang. Setelah Manchester United digebuk Manchester City pekan lalu, Gary Neville kritik De Gea. Legenda MU ini menilai kiper David De Gea tampil di bawah standar. Penjaga gawang asal Spanyol ini dinilai pasif dalam pertandingan derby Manchester itu. Bahkan dengan tegas, Neville menyarankan agar David De Gea lebih baik meninggalkan Manchester United. Sergio Des akhirnya mendapat kesempatan bermain sejak menit awal saat AC Milan bentrok kontra Chelsea malam nanti. Sergio Des akan dimainkan setelah Davide Calabria absen pada laga ini. Des pun berharap bisa membuktikan dirinya. Ini akan menjadi penampilan kelima pemain asal Amerika Serikat itu sejak bergabung ke AC Milan. Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada Arema FC Selasa 4 Oktober buntut dari tragedi Kanjuruhan. Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC, Abdul Haris, mendapatkan hukuman berat, yakni larangan berkecimpung di sepak bola Indonesia seumur hidup. Selain itu, Arema FC juga dijatuhi hukuman tak boleh menggelar pertandingan di kandang jaraknya 250 km. Dan Arema juga kena sanksi denda 250 juta. Aremania Kota Batu memperkirakan korban jiwa tragedi Kanjuruhan melebihi data yang dirilis pemerintah. Sebelumnya, pemerintah merilis ada 125 korban meninggal dunia, namun temuan Aremania menyebutkan korban mencapai lebih dari 200 orang. Hal itu, kata perwakilan Aremania Dadang Indarto, dikarenakan beberapa korban meninggal dunia tak dibawa ke rumah sakit. Ada yang meninggal di stadion, ada yang di perjalanan, banyak yang langsung dibawa pulang tidak mau dibawa ke rumah sakit dengan alasan karena tidak mau divisum. Aremania saat ini masih belum bisa memastikan berapa jumlah korban sebenarnya. Dadang berkata, pihaknya membentuk tim pencarian fakta. Mimpi Timnas Futsal Indonesia untuk menembus semifinal AFC Futsal Cup pupus sudah. Anak asuh Mohamed Hassem Zadeh takluk dari Jepang dengan skor 3-2. Sempat unggul lebih dulu lewat Samuel Eko, Jepang lantas membalas dengan mencetak 3 gol berturut-turut. Indonesia sendiri hanya bisa memperkecil skor menjadi 2-3 di penghujung pertandingan. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!